Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti, mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan semester 5 kelas C, akan mempresentasikan hasil tulisan artikel untuk memenuhi tugas akhir UAS mata kuliah kelembagaan dengan judul Paradigma Suku Bunga dalam Kredit Usaha Rakyat atau KUR, Bank Mandiri dari segi pandang agama, ilmu pengetahuan, dan filsafat dalam mempengaruhi perilaku ekonomi. Artikel ini dilatar belakangi oleh kredit usaha rakyat sebagai salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Kredit usaha rakyat atau KUR merupakan program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tujuan utama dari kredit usaha rakyat adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan pinjaman yang terjangkau kepada pelaku usaha, terutama mereka yang selama ini sulit mendapatkan akses ke kredit formal. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga berperan sebagai pengembangan kemampuan dan daya saing UMKM. Kredit usaha rakyat menawarkan suku bunga yang rendah dan syarat yang lebih mudah dibandingkan dengan pinjaman bunga konvensional, sehingga diharapkan dapat mendorong inovasi dan menciptakan lapangan kerja baru di masyarakat. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji pandangan agama tentang suku bunga yang terdapat dalam program KUR, apakah suku bunga dalam kredit usaha tersebut halal atau bahkan dilarang karena terdapat hukum riba. Selain dari pandangan agama, sistem kredit juga akan dikaji dari segi pandang ilmiah, bagaimana peraturan dan undang-undang mengatur kredit usaha rakyat untuk mempengaruhi perilaku ekonomi suatu negara atau daerah. Selain dari kedua pandang tersebut, sistem kredit juga akan dikaji dari paradigma filsafat. Terdapat beberapa teori yang melatar belakangi tulisan tersebut. Yang pertama yaitu teori kredit. Menurut Ahmad Anwari 2002, kredit adalah pemberian dana dari satu pihak kepada pihak lain yang harus dikembalikan dalam waktu tertentu di masa depan. Teori yang kedua yaitu tentang teori kelembagaan. Menurut Ostrom 1985, kelembagaan dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aturan atau pedoman yang digunakan oleh anggota untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Thomas Kuhn, paradigma adalah cara pandang, prinsip dasar, metode, dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh komunitas ilmiah untuk memecahkan masalah. Teori yang keempat yaitu teori tentang agama, di mana menurut Putra 2020, agama adalah sebuah kepercayaan yang dianut oleh setiap individu yang memiliki kekuatan sakral dan supranatural yang dapat mempengaruhi perilaku dan setiap individu. Agama memiliki kedudukan paling tinggi bagi setiap manusia. Teori yang kelima yaitu teori tentang ilmu pengetahuan. Menurut Prof. Dr. Ashley Montagu, seorang ahli antropologi di Rutgers University, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang terstruktur dan diperoleh melalui pengamatan, penelitian, serta eksperimen dengan tujuan untuk memahami esensi dan prinsip dari objek yang diteliti. Teori yang keenam yaitu tentang teori filsafat. Menurut Aristoteles, filsafat merupakan suatu ilmu yang mencakup kebenaran dan meliputi berbagai bidang seperti metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Metode penelitian dalam artikel ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan literatur review. Hasil penelitian menunjukkan yang pertama, paradigma suku bunga dalam kredit usaha rakyat dalam konteks syariah, praktik membebankan suku bunga pada debitur dapat dianggap sebagai riba. Riba dilarang dalam Al-Quran melalui beberapa ayat yang menegaskan konsekuensi negatif dan ketidakadilan yang ditimbulkannya. Salah satu ayat yang menjelaskan larangan riba adalah Quran Surat Ali Imran ayat 130. Menurut ilmu pengetahuan, suku bunga dalam kredit usaha rakyat yang dibebankan oleh para pelaku usaha angkanya tergolong kecil, yaitu 3% sampai 8%, sehingga tidak akan memberatkan debitur karena angka tersebut jauh berbeda dengan suku bunga di bank konvensional. Selain itu, bunga yang dibayar oleh debitur kepada bank tersebut
akan dioperasikan kembali oleh bank untuk membayar gaji karyawan. Itu suku bunga dalam kur hukumnya dilarang menurut filsafat karena para ahli filsafat Yunani dan juga Romawi menganggap bahwa bunga merupakan suatu perbuatan yang hina dan keji. Awal mula pandangan para filsuf tentang sistem bunga adalah hal yang dilarang karena mereka mengamati dalam perilaku masyarakat bahwa praktik bunga adalah praktik yang tidak sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.